Shalom, Bapak Ibu selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada hari ini. Bagi kita yang mengikuti ibadah online, selamat pagi. Mari kita berdoa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh menikmati berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Jika satu minggu ini Engkau berkati kami dengan penuh kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika hari ini Kau izinkan kami untuk beribadah kembali, walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya berkat-Mu sungguh mengalir atas kami. Kami percaya kuasa-Mu mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sambut berkat-Mu. Kami sambut Tuhan kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian. Tuhan Yesus sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, oh sahabat. Dan Kau
Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau boleh menyembah Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami bersorak-sorai memuji Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Amin. Bila kita bersama Dia, tidak ada lagi lawan kita. Amin. Bahkan penyakit, segala sakit penyakit ataupun virus yang ada tidak akan berani menyerang kita. Amin. Saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian mengenal hatiku. Sebab hanya dekat kasih-Mu Tuhan, jiwa kami tenang. Engkau yang menerima kami dengan sepenuhnya, tanpa menggunakan apapun. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa
Tuhan. Inilah kami. Kami yang rindu Tuhan akan firman-Mu. Kami yang rindu Tuhan akan kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kau berkati Tuhan, sehingga setiap firman yang beliau sampaikan akan menjadi setiap rema untuk kami, menjadi rema kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap hati kami, buka setiap hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini masih ada banyak orang yang takut. Suara sirene mobil ambulan begitu sering kita dengar. Bahkan berita-berita di televisi lebih sering menekankan kepada korban-korban akibat COVID-19. Bahkan orang sudah mulai memikirkan bahwa COVID-19 ini sesungguhnya adalah tidak punya masalah apa-apa. Artinya bukan satu penyakit yang mematikan. Saudara, hoax yang demikian membuat banyak orang bingung, membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang kehilangan arah, dan bahkan kemungkinan ada yang mempertanyakan di mana Tuhan di saat-saat pandemi seperti ini. Di mana Tuhan di saat mulai ada COVID-19 ini? Apakah ini dari Tuhan atau dari iblis? Kalau dari Tuhan, kenapa Tuhan membawa wabah yang begitu besar? Atau mungkin ada orang yang spekulasi, ini adalah hukuman bagi orang-orang yang menganiaya orang Kristen. Saudara, spekulasi demikian kadang-kadang menjadikan kita juga berpikir ulang. Karena apa? Ada beberapa korban dari jemaat-jemaat, bahkan hamba Tuhan yang juga harus meninggal. Bapak Ibu, hal demikian membuat kita takut. Itu sebabnya kalau kita perhatikan bersama-sama, ketakutan itu harus dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan penyertaan Allah yang begitu besar, penyertaan Allah yang begitu akbar, penyertaan Allah yang begitu dahsyat, sehingga yang terjadi, ketakutan kita, kekhawatiran kita akan terobati, akan terbalut dengan namanya kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 32 dikatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus
memberikan satu pertanyaan buat saya dan saudara. Kalau Allah rela menyerahkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa saya dan saudara, itu hal yang besar. Itu pengorbanan yang begitu besar. Dan Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Apalagi hanya perkara-perkara kecil. Apalagi hanya perkara-perkara soal kehidupan. Itu hal yang mudah. Itu sebabnya di mana Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku selalu bersama engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita masukkan adalah, kenapa kita bisa takut? Karena kita khawatir. Tetapi apakah itu terjadi pada hari-hari ini saja? Oh tidak, saudara. Pada zaman Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang orang-orang di sekitar Tuhan Yesus Kristus itu juga khawatir. Kenapa? Menghadapi pemungut pajak, di mana mereka kadang-kadang nggak bawa uang, tetapi mereka terus berjalan, dan di tengah-tengah perjalanan mereka selalu ada berkat. Kadang-kadang mereka menyeberangi danau di tengah badai. Mereka harus berjuang. Mereka harus mengalami hantaman badai yang begitu dahsyat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka tetap teguh. Mereka tetap kuat. Dan mereka yakin ada penyertaan Tuhan di sana. Kadang-kadang mereka ada di padang yang dimana tidak ada makanan. Saudara, tetapi Tuhan katakan, kamu harus memberi makan buat mereka. Dari mana uang itu? Dari mana makanan itu? Di tengah perjalanan selalu ada penyertaan Tuhan. Dan semua tercukupi. Itu sebabnya saudara-saudara, pastikan dalam setiap kasus, hidup kita selalu bersandar kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan kita, yakinlah bahwa Kristus menjadi satu-satunya sumber yang bisa menolong saya dan saudara. Ketakutan yang menyerang kita kadang-kadang oleh karena kita tidak percaya diri. Tetapi pastikan bahwa kita bisa menghadapi oleh karena Tuhan ada menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai saya dan saudara. Yang kedua, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, jangan putus asa. Kata yang diterjemahkan di sini adalah tiseta. Tiseta berasal dari kata sya'ah yang artinya melihat-lihat. Artinya seseorang yang selalu melihat-lihat dengan penuh kecurigaan. Seseorang yang selalu memandang kanan kiri dengan penuh keraguan-raguan. Seseorang yang selalu waspada karena dia tidak tahu bahaya akan mengancam. Saudara, tiseta artinya jangan kamu putus asa. Jangan kamu putus asa. Kamu harus tenang. Jangan berada di bawah ketakutan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu bersamanya. Saudara ingat tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nabi Elia ini seorang nabi yang luar biasa. Seorang nabi yang gagah berani. Dia menghadapi nabi-nabi Baal dalam pertandingan tentang Tuhan yang hidup.
Dan apa yang terjadi saudara? Ketika nabi-nabi Baal menyanyi-nyanyi sambil menoreh-noreh tubuhnya supaya dewa mereka datang, yang terjadi dewa-dewa mereka tidak pernah datang. Memang dewa-dewa mereka adalah dewa-dewa yang mati. Tetapi ketika Nabi Elia berkata supaya kuasa Tuhan terjadi, maka api dari surga datang dan menghanguskan persembahan Elia. Oh saudara, nabi-nabi Baal harus dibunuh. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena orang Israel kembali menyembah Tuhan. Tetapi Nabi Elia mengundurkan diri. Dan dia mendengar bahwa dirinya diancam oleh Ratu Isabel. Apa yang terjadi saudara? Ketakutan. Nabi Elia ketakutan. Dia putus asa. Kenapa demikian? Karena dia gak percaya diri. Dia berkata, Tuhan, semua nabi-nabimu telah dibunuh. Hanya aku sendiri Tuhan. Saudara, ini orang-orang yang putus asa. Ini orang-orang yang gak punya harapan. Ini orang-orang yang tidak percaya diri. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang bisa percaya diri kembali? Sadarilah bahwa Allah kita, Allah yang akan sanggup memelihara dan menguatkan kita. Tuhan di surga adalah Tuhan di mana akan selalu mengayomi saya dan saudara, di mana akan memberikan kekuatan buat saya dan saudara, di mana Tuhan Allah itu akan memberikan perlindungan, proteksi buat kita bersama orang percaya. Itu sebabnya tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kenapa saudara? Karena proteksi Tuhan luar biasa. Kita dijaga Tuhan luar biasa. Ada benteng-benteng yang menyertai kita oleh karena kuasa Tuhan. Itu sebabnya Yesaya berkata, siapakah yang membuat kita takut? Karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Siapakah yang membuat kita putus asa? Karena ada Allah yang selalu beserta, yang memberikan pengayoman buat saya dan saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat berikutnya, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kuasanya Allah ini sanggup meneguhkan, sanggup menguatkan saya dan saudara. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria pasal 4 ayat 6. Di mana Tuhan nyatakan buat Zerubabel, yaitu apa? Keperkasaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena Tuhan menyertai umatnya, Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Dan bahkan apa yang terjadi saudara, di saat Daud sedang terjepit, di saat Daud sedang menghadapi masalah yang sangat besar, oleh karena keluarganya tidak disenangi banyak orang, Daud bersandar penuh kepada kuasa Tuhan. Dalam kitab Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 dikatakan demikian untuk kita bersama. 1 Samuel pasal 30 ayat ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak bersandar kepada manusia. Dia nggak bersandar kepada teman-teman.
kepada sahabatnya, tetapi Daud bersandar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hidup saya dan saudara ketika engkau sedang terjepit, ketika engkau sedang menghadapi masalah, ketika engkau sedang ketakutan, ketika engkau sedang khawatir dalam musim-musim pandemi? Siapa yang menjadi andalan saya dan saudara? Tuhan yang perkasa atau teman kita? Allah yang akbar itu atau sahabat kita? Saya pastikan saudara bersandar pada Tuhan, bersandar pada kekuatan Allah. Itu yang menjadi pengayoman, perlindungan buat saya dan saudara. Akhirnya firman Tuhan jelas berkata buat saya dan saudara di sini. Katakan, aku akan memegang tangan kananmu. Loh saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku akan memegang engkau. Dengan apa? Tangan kananku. Ini jelas. Kenapa saudara? Kalau kita bicara tentang tangan kanan, artinya adalah apa? Kita sangat berharga. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita sangat berharga, Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Untuk apa? Menopang kita. Untuk memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Dan yang kedua adalah, kalau Tuhan bicara tentang tangan kanan, berarti itu adalah kekuatan Tuhan yang besar. Kekuatan Tuhan yang besar ditumpahkan, diarahkan kepada orang-orang yang percaya, untuk menolong orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastikan kita berserah kepada Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan yang mampu menolong saya dan saudara. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya Engkau Tuhan yang selalu menopang kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Supaya setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami serahkan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan saudara akan ambil amplop, lalu masukkan persembahan saudara dan berdoa kepada Tuhan. Dan saudara bisa menghubungi gereja untuk mengambil persembahan saudara, atau saudara akan datang ke gereja untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Inilah bakti kami kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan dan bakti kami menjadi ukupan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga akan menutup ibadah kami. Kami mohon berkat-Mu tercurah bagi kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, tetaplah tinggal di rumah dan rasakan mujizat dan pemeliharaan Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan